Udah muncul belum, Alisa? Udah, Kak. Oke, jadi kita punya soal seperti ini. Soal matematika dasar, ada 5 soal. Kita akan coba kerjakan bareng-bareng ya. Kita coba kerjain dari nomor 1. Bentar. Oke, nomor 1 kita baca dulu. Diketahui jumlah suku kedua dan suku keempat suatu barisan geometri adalah 164. Sedangkan jumlah suku pertama dan suku ketiga barisan geometri tersebut 203. Jumlah suku kedua dan suku ketiga barisan tersebut berapa? Oke, ini namanya deret geometri ya. Deret geometri. Kita tahu rumusnya seperti ini kan. U1 itu adalah A, U2-nya berarti A dikali R, R itu rasio. U3-nya itu adalah berarti A dikali R kuadrat. Sampai suku keempat ya. U4-nya itu adalah A dikali R pangkat 3. Gitu ya. Nah, kita punya informasi kalau suku kedua, U2, ditambah dengan suku keempat, U4, itu adalah 164. Berarti kalau kita masukkan AR ditambah AR pangkat 3, nilainya adalah 164. Oke, kalau kita rapihkan, AR dalam kurung 1 ditambah R kuadrat 164. Oke, itu dari informasi pertama ya. Dari informasi kedua kita punya suku pertama U1 ditambah suku ketiga U3, nilainya adalah berapa? 205. Suku pertama itu adalah A, suku ketiga itu adalah AR kuadrat. Nilainya adalah 205. Coba kita rapihkan. A dalam kurung 1 plus R kuadrat. Nilainya 205. Yang ingin ditanyakan itu adalah suku kedua ditambah suku ketiga. Itu berapa? Suku kedua itu adalah AR, suku ketiga adalah AR kuadrat. Coba kita rapikan. Berarti AR dalam kurung 1 ditambah R ya. Nah, ini berapa? Oke. Nah, coba kita lihat. Dari informasi pertama, kita punya informasi ini. Dari informasi kedua, kita punya informasi ini. Oke, dari sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa 1 ditambah R kuadrat itu adalah 164 dibagi AR. Kalau dari sini 1 ditambah R kuadrat nilainya adalah 205 dibagi A. Karena sama-sama 1 plus R kuadrat kita samain aja. 164 dibagi AR sama dengan 205 dibagi A. Coret A-nya, kita tahu berapa R-nya. 164 dibagi 205. Oke, R udah dapat. Sekarang kita kerjain. Berarti AR-nya itu tidak lain adalah 164 dibagi 1 plus R kuadrat dikalikan 1 plus R. Oke, kita masukin 164 dibagi 1 plus 164 per 205 kuadrat dikalikan dengan 1 ditambah 164 per
205. Oke. Nah, ini kita tinggal hitung biasa aja. Taruh ini angkanya nggak bagus gini ya. Oke, bentar. Ada angka yang bagusnya nggak ya? Oke. Angkanya emang nggak bagus ya. Oke, kalau kita hitung 164 1 plus 164 per 205 kuadrat dikalikan dengan 1 plus 164 205. Oke. Ini kalau dihitung kita akan dapat nilainya adalah 180. Berarti jawaban untuk pertanyaan pertama itu adalah C. Oke, sampai sini paham kan? Lisa sama Ratu? Ada yang baru, Ratu? Paham? Paham? Paham, Kak. Jadi ini cuman mengaplikasikan deret geometri ya. Jadi kita harus tahu pola dari deret geometri itu apa, terus kita tinggal aplikasikan aja. Ya, coba nomor 2-nya. Kita coba lihat nomor 2 itu berkaitan sama apa. Oke. Nomor 2 kita punya matriks. Ada matriks A sama ada matriks B. Oke. Matriks A itu adalah P setengah 2 min 1. Sedangkan matriks B itu adalah 2, 4. Yang kita mau tanyakan adalah informasi kedua adalah A inverse B itu hasilnya adalah P kali Q. Nah, pertanyaannya adalah P kuadrat ditambah P itu nilainya berapa? Oke, berarti coba kita hubungkan informasi matriks dengan matriks A sama B dengan A inverse B. Kalian masih ingat nggak bagaimana cara mencari inverse matriks A? Gimana? Ada yang bisa? 1 per determinan dari A dikalikan A join A ya. Kayak gitu ya. Ini adalah untuk mencari apa? Matriks inverse-nya. Oke. Nah, bagaimana cara kalian mencari determinan? Determinan matriks A tinggal kita kalikan P dikali min 1 dikurang setengah dikalikan 2. Berarti determinan matriks A itu adalah min P dikurang 1. Nah, bagaimana cara kalian mencari A join? A join matriks A. Oke, kalian tinggal balik saja si matriks A-nya. Jadi kayak gini. Kan kalau kita punya A join, kalau kalian masih ingat ya, di apa? Di matematik. Misalkan kita A itu kayak gini. A, B, C, D. Maka A join dari matriks A itu tinggal kita balik A sama D-nya. Kemudian tinggal dikasih minus B sama minus C. Nah, ini cara kita mencari A join. Berarti A join dari matriks A itu adalah min 1, min setengah, min 2, dan P. Oke. Gitu ya. Ini adalah A join dari matriks A. Nah, ketika kita udah dapat, kita bisa mencari A inverse-nya. Ya. Berarti kita dapat A inverse-nya 1 dibagi determinannya min P min 1 dikalikan A join-nya, yaitu min 1 min setengah min 2 P. Nah, A join
A inverse ini kita kalikan dengan B ya. Berarti kita punya A inverse dikali B, tidak lain adalah ini kalau kita masukin si siapa? Si konstantannya masukin ke dalam ya. Sama aja kayak gini. 1 dibagi P plus 1. Ini berarti 1 dibagi 2P. Atau gini deh. Biar kalian nggak bingung, takut saya bingung. Coba kita rapin dulu si A inverse-nya ya. Kita masukin si konstanta ke dalam. 1 dibagi P plus 1. 1 dibagi 2P plus 2. Berarti ini 2 dibagi P plus 1. Dan min P dibagi P plus 1. Kalau kita masukkan ke informasinya, kita punya apa? 1 per P plus 1, 1 per 2P plus 2, 2 per P plus 1, min P per P plus 1. Tadi matriks B-nya adalah 2, 4 ya. 2, 4. Oke, ini kalau kita kalikan, kita akan punya 2 per P plus 1 ditambah 4 per 2P plus 2. Satunya 4 per P plus 1 dikurang 4P per P plus 1. Oke, ini dia bilang ini adalah PQ. Oke. Nah, kita tambahin aja. Berarti ini kalau ditambahin berapa ya? Ntar. Kita samain penyebut. 2P plus 2. Berarti itu 8 ya. Oke. Oke. Nah, terus yang ini kalau ditambahin jadinya 4 min 4P P plus 1. Nah, ini nilainya harus sama dengan PQ. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa 8 dibagi 2P plus 2 nilainya adalah P. Kalau kita kali silang, 8 sama dengan 2P kuadrat plus 2P. Berarti kalau kita rapihin, kita bagi 2 semua. P kuadrat ditambah P dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Oke. Oh, yang diminta tadi apa ya? Yang diminta tadi P plus P. Oh, udah berarti ini aja ya. Nah, yang diminta kebetulan adalah P kuadrat plus P. Ya udah, berarti sama dengan 4. Berarti nggak perlu kita cari nilai P-nya. Tadi kira saya mau dicari nilai P-nya. Berarti jawabannya adalah 4. Karena yang diminta adalah P kuadrat plus P. Oke, jadi ini cara untuk mencari inverse matrix itu dengan menggunakan determinan dan adjoint matriksnya. Oke, kita coba lagi nomor 3. 3 ini tentang bilangan logaritma. Oke, nah kalau kalian kerjain soal bilangan logaritma, kalian harus tahu dulu sifat dari logaritma, sifat-sifatnya. Oke, ini akan sekilas saya akan kasih sifat-sifatnya ya. Sifat dari logaritma. Oke, yang pertama, kalau kalian punya log A kali B, itu akan sama kayak log A ditambah log B. Kalau kalian punya log A bagi B, itu akan sama kayak log A dikurang log B.
Kalau kalian punya log A pangkat B, itu akan sama kayak B log A. Kalau kalian punya M pangkat N log A, itu sama aja 1/N M log A. Yang kelima, kalau kita punya M pangkat N log A pangkat B sama dengan B dibagi N M log A. Oke, ini kira-kira sifat-sifat logaritmik yang basicnya. Kan coba kita lihat info-infonya ya. Yang kita punya adalah, ini maksudnya log 3X itu maksudnya sama aja kayak 3 log X ya. Ini penulisannya doang. Berarti kita punya apa? 3 log X ditambah log Y pangkat 3. Ini 5. Coba kita sederhanain. Berarti kita punya apa? 3 log X ditambah 3 log Y sama dengan. Nah, ini kita pakai sifat dari logaritmik ya. Oke, info yang kedua, kita punya 3 log X kuadrat ditambah log Y pangkat min 2 sama dengan 2. Kita rapi. Berarti sama aja ini 2, 3 log X dikurang 2 log Y sama dengan 2. Oke, ini adalah informasi yang kita punya dari soal. Setelah kita sederhanain. Nah, yang diinginkan soal itu adalah log X pangkat 3. Ini yang pertanyaannya. X pangkat 3 log 81 dikurangin log Y pangkat 2, berarti Y kuadrat, log 1000. Nah, ini berapa? Coba kita rapihin dulu ya. Berarti kalau dirapiin sama aja ini X pangkat 3 log 3 pangkat, karena 9 kali 9 kali 9 kan 81. Dikurangin Y kuadrat log 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3. Oke, kalau kita rapihin lagi sama aja 4/3 X log 3 dikurang 3/2 Y log 10. Nah, ini yang ingin kita tanyakan. Oke, nah sekarang kita udah tahu yang ditanyakan maunya ini. Sedangkan informasi yang kita punya adalah ini. Oke, nah kita bisa sederhanain. Oke, bentar. Kita punya informasi seperti kita butuh. Nah, oke. Kita punya informasi 3 log X ditambah 3 log Y sama dengan 5. 2, 3 log X dikurang 2 log Y sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa eliminasi si info yang ini. Misalkan kita mau menghilangkan si log X-nya deh. Ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 1. Sehingga kalau kita punya di sini, kita akan punya 2, 3 log X ditambah 3 ditambah 6 log Y sama dengan 10. Yang ini berarti 2, 3 log X dikurang 2 log Y sama dengan 2. Kita eliminasi, kita kurangin. C kita punya apa? 8 log Y sama dengan 8. Berarti kita punya log Y sama dengan 1. Oke. Nah,
kalau log Y sama dengan 1, kan sebenarnya bilangan basisnya kan 10 ya. 10 log Y kan. Nah, berarti kalau dibalik, berarti kan kita bisa aja bilang si Y itu artinya 10 juga ya. Artinya apa? Kesimpulannya Y itu adalah 10. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kita cari log X-nya. Tinggal kita masukin aja ke persamaan 3 log X ditambah 3 log Y sama dengan 5. Tadi kita tahu log Y itu 1. Berarti kita punya 3 log X ditambah 3 sama dengan 3 log X, 3 log Y, betul ya? Ya, berarti log Y tadi kan 1 ya, berarti sama X 2. Dengan itu X-nya itu adalah 3 pangkat 2. X-nya 9. Oke, kalau sudah dapat nilai nilainya, kita bisa masuk ke yang kan 4/3. Kita ganti X-nya dengan 9. Berarti 3 pangkat 2 log 3 dikurangin 3/2. Y-nya ganti 10. 10 log 10. Oke, sama aja ini. 4/3 dikali 1/2. 3 log 3 dikurangin 3/2. 10 log 10 kan 1. Berarti kita punya coret, coret. 2/3 dikali 3 log 3 juga 1. Dikurangin 3/2. Kita samain penyebut 6. 4 dikurangin 9. Berarti min 5/6. Maka jawabannya min 5/6. Oke, paham? Ngerti ya? Jadi kalian harus paham dulu tentang sifat logaritmanya. Karena kalau sifat logaritmanya kalian lupa, nanti menyederhanakannya susah. Nah, kalau tahu sifat logaritma, pasti kita solusinya. Karena cuma mengandalkan sifat logaritmanya aja. Oke, kalau ada pertanyaan, kalian langsung bilang aja ya. Kita coba nomor 4. Oke, kalau ada yang ditanyakan, ada yang nggak ngerti, kalian coba tanyain aja. Oke, kita punya persamaan seperti ini. A pangkat P sama dengan B pangkat Q sama dengan C pangkat R. Dan B itu adalah A kali C. Pertanyaannya adalah P-nya berapa nilai dari P-nya? Oke. Jadi ini tinggal kita sederhanakan saja. Nah, masalahnya adalah si P-nya itu ada di bilangan pangkat ya. Nah, kalau ada di bilangan pangkat kan sedikit lebih sulit ya. Kita harus bisa menurunkannya. Caranya gimana? Kita turunin. Nah, kita punya A pangkat P nilainya sama dengan B pangkat Q sama dengan C pangkat R. Terus kita punya informasi kalau nilai B sama dengan A kali nilai C. Gitu ya. Berarti kalau kayak gitu kita sederhanain. B-nya itu A. Berarti kita punya seperti ini jadinya. A pangkat P sama dengan AC pangkat Q sama dengan C pangkat. Berarti pangkat P sama dengan A pangkat Q, C pangkat Q, dan A pangkat Q, C pangkat Q nilainya sama dengan C pangkat R. Nah, kalau kita lihat si
bilangan P yang mau kita cari itu ada di pangkatnya. Berarti kita harus bisa menurunkan pangkatnya. Caranya adalah kita gunakan logaritma logaritma ya, supaya pangkatnya turun. Berarti kalau kayak gitu kita coba turunin pangkatnya. Oke, dengan menggunakan logaritmanya. Oke. Berarti kalau eh, kalau kita turunkan, tar. Oke, kalau kita lockkan ya, kalau kita melokkan semuanya, jadi misalkan eh, si persamaan ini kita turunkan supaya locknya turun semua, pangkatnya, kita kasih logaritmik dengan basisnya adalah B pangkat Q. Kalau kita lock dengan A pangkat P, oke, ini hasilnya adalah P per Q B log A. Oke, nah P-nya udah turun. Nah, karena A pangkat P itu sama dengan eh, C pangkat R, maka kita juga bisa lakukan hal yang sama. B pangkat Q di log dengan C pangkat R, nilainya adalah R dibagi Q B log C. Oke. Nah, kita punya informasi kalau B itu adalah A kali C ya. Berarti kalau kita lakukan karena kita tahu B sama dengan A kali C, maka kalau gitu B log A kalau kita tambah dengan B log C itu sama dengan B dalam kurung log A kali C. Tidak lain adalah 1. Berarti kita bisa tahu B log A ditambah dengan B log C itu hasilnya adalah 1 ya. Oke, ntar. Kita mau mencari hubungannya. Oke, berarti, nah, berarti B log A tadi kita punya B log A itu adalah, oke, tadi kita punya ini B log A itu adalah eh, P per Q ya. Berarti kita punya di sini B log A-nya P per Q, bentar, Q per P, kan ini B log A ya. Tar, tar, tar. Ini aneh banget. Tar. Oke, bentar ya. Oke, nah, karena ini kan sama dengan 1, oke, berarti kita bisa tahu B log A itu adalah Q per P dan B log C itu adalah Q per R. Nilainya sama dengan 1. Berarti kita bisa samain penyebut PR. Ini berarti RQ ditambah PQ. Nilainya sama dengan 1. Berarti Q dalam kurung P plus R sama dengan, nggak bisa ini ya. Bentar. Oke. Bentar ya, kita coba sama ini udah benar. Oke. Kita samain penyebut, kita akan punya ini PR, berarti ini Q dalam kurung P tambah R sama dengan 1. Jadi kalau kita kali silang Q
P tambah R sama dengan PR. Nah, yang diinginkan itu adalah berapa nilai P-nya. Oke. Berarti si P-nya. Oh, karena kita mau nyari P-nya, berarti kita harus hilangkan P-nya harus ada di luar ya. Berarti ini kita biarin aja. Ki P ditambah Ki R. Oke. Kita satuin yang ada P-nya. Berarti kita punya Ki R sama dengan PR dikurangin Ki P. Berarti Ki R sama dengan P-nya kita keluarin. R min Ki. Berarti P-nya itu adalah Ki R dibagi R min Ki. Berarti ini adalah nilai dari si P-nya. Di sini yang sama itu adalah Ki R, R min Ki. Ki R berarti jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah ini sama kayak yang tadi. Konsepnya adalah logaritmanya, sifat logaritmanya. Kita harus bisa sifat logaritmanya. Dan karena yang dicari adalah pangkat P-nya, berarti kita harus bikin si pangkat P itu tidak menjadi pangkat. Caranya dengan menggunakan logaritmik. Oke, nomor 5. Nomor 5 itu tentang trigonometri. Kalau kita punya sin kuadrat X sama dengan akar 5 cos X, berapa nilai cos X-nya? Nah, kalau kalian punya persamaan trigonometri kayak gini, usahakan fungsinya itu harus sama. Sin, sin semua, cos, cos semua. Nah, kalau ada yang beda, satu sin, satu cos, kita ubah gimana cara supaya sama. Nah, ini, kalau sin sama cos kan gampang ya, kita tinggal menggunakan rumus identitas, yaitu adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya 1. Berarti kita bisa ganti sin kuadrat X itu adalah 1 min cos kuadrat X. Kita masukkan, kita akan punya 1 min cos kuadrat X sama dengan akar 5 dikali cos X. Maka kita punya cos kuadrat X ditambah akar 5 cos X dikurang 1 nilainya sama dengan 0. Nah, ini kita bisa permudah, kita misalin aja supaya misalkan kita anggap cos X itu kita anggap B deh. Maka kita akan punya B kuadrat ditambah akar 5B dikurang 1 sama dengan 0. Kita punya persamaan kuadrat, maka kita bisa mencari solusi akar-akarnya dengan menggunakan akar-akar atau dengan menggunakan rumus ABC. Nah, ini kayaknya bukan kuadrat sempurna. Kita lebih aman pakai rumus ABC-nya aja ya. Nah, kalau kita pakai rumus ABC, sama aja apa? B 1/2-nya itu adalah min B, berarti min akar 5 plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C dibagi 2A. 2 kali 1. Maka kita punya min akar 5 plus minus akar 5. Ini nggak pakai kuadrat ya jadinya. Ditambah 4 dibagi 2. Berarti B-nya itu min akar 5 plus minus 3 dibagi 2. Berarti B-nya itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah min akar 5 ditambah 3 dibagi 2 atau min akar 5 min 3 dibagi 2. Kita tinggal lihat dari pilihan yang ada mana yang pilihannya sesuai. Berarti kalau dilihat dari sini yang sesuai adalah yang E ya. 3 dikurangin akar 5 dibagi 2. Jadi sebenarnya ini ada dua solusi.
Tapi yang ada jawaban hanya solusi yang pertamanya. Oke, jadi ini trigonometri triknya adalah kita harus bikin jadi satu fungsi. Jadi kalau sin semua, kalau cos semua, kalau tan semua. Jangan dicampur karena kalau dicampur susah untuk mencari eh, solusi untuk fungsinya. Oke, kita coba sekarang nomor 6. 6 tapi kok nggak ada soalnya. Ntar. 6 itu soalnya harusnya ada itunya ya. Ada fungsinya. Oke. 6 itu coba saya cek di fungsinya itu adalah harusnya fungsinya itu ini. X plus 3 dibagi X min 1 kurang dari 1. Oke, kita punya pertidaksamaan seperti ini. Kita diminta untuk mencari solusinya. Oke. Pertama-tama kita harus jadiin ini kayak gini boleh ya. X plus 3 dibagi X min 1 dikurang 1. Hasilnya kurang dari 0. Kita samain penyebut. X min 1 berarti X plus 3 dikurang X min 1 kurang dari 0. Berarti X min 1, X sama X habis. Terus ini 3 ditambah 4 berarti ya. Kurang dari 0. Oke. Berarti tinggal menyisakan akarnya cuma 1 doang ya. Berarti kita tahu akarnya cuma X sama dengan 1. Dan dia nggak boleh 1 ya. Karena kalau 1 jadinya infinite ya. Oke. Nah, kita tinggal cek aja mana yang menghasilkan kurang dari 0. Oke, kalau kita masukin sebelum 1, misalkan 0, kita akan punya minus ya. Minus. Kalau kita masukin lebih dari 1, kita akan punya positif. Nah, karena kita maunya kurang dari, maka solusinya adalah yang ini. Oke. Berarti di sini jawabannya adalah kurang dari 1. Berarti ada yang delta ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita Nggak lanjut ada. lagi. Oke. Kita coba lagi ya. Bentar, saya bikin dulu. Oh, ini nggak bisa lagi. Nomor 7. 7 kita taruh di bawah aja deh ya. Soalnya udah nggak bisa nambah lagi. Kita taruh di bawah sini aja. Oke. Lihat, kita punya polinom P sama dengan AX pangkat 3 min BX plus 2A. Di mana A-nya itu tidak 0. Jika X kuadrat min NX min 1 merupakan faktor. Faktor eh, dari PX tersebut. Pertanyaannya adalah nilai N-nya itu berapa? Gitu ya. Jadi kita mau tahu nilai N-nya itu berapa. Oke. Nah, yang namanya faktor berarti si si siapa? Si PX ini yang semula adalah AX kuadrat, X pangkat 3 dikurangin BX kuadrat ditambah 2A. Karena ini adalah faktor, maka ini adalah faktor pengalinya ya. Berarti bisa diubah menjadi kayak gini. X kuadrat min NX min 1. Oke. Pasti dikalikan dengan, karena ini pangkatnya pangkat 3, pasti ada X lagi kan. Gitu ya. Anggap aja misalkan CX deh. Plus D. Nah, ini kita nggak tahu C-nya, nggak tahu D-nya. Oke. Nah, kalau kita lakukan hal kayak gitu, kita akan punya AX pangkat 3 min BX kuadrat plus 2A sama dengan, kita kalikan, berarti kita punya C X pangkat 3 ditambah D X kuadrat dikurang C N
X kuadrat dikurang DN X dikurang CX dikurang D. Gitu ya. Coba kita rapihin. Yang pangkat 3 cuman CX pangkat 3. Yang pangkat 2 ada D dikurang CN. Yang pangkat 1 ada min DN dikurangin C dikurangin D. Nah, kita udah punya seperti ini. Berarti kita punya kesimpulan apa? A-nya nilainya sama dengan C. Kemudian yang pangkat 2, min B nilainya sama dengan D dikurang CN. Karena C itu adalah A, berarti min B itu sama dengan D dikurang AN. Terus yang pangkat satunya, nggak ada kan ya, tapi sini ada kan? Berarti apa? Min D berarti 0, 0 sama dengan min DN min C. Berarti C sama dengan min D dikali N. Karena C itu adalah A, berarti A sama dengan min DN. Yang pangkat nolnya 2A sama dengan minus D. Oke, berarti D itu adalah min setengah A. Nah, kita rapihin. Oke, kita rapihin mana yang ada D-nya. Ini ya. Berarti kita punya A sama dengan min setengah min. D-nya kita masukin. Min setengah A dikali N. Oke. Berarti kita, kalau N-nya sama dengan diminta apa sih? N-nya kan? Loh, kok nggak ada? Bentar. Coba cek dulu ya. X kuadrat min NX min 1. Faktor pengalinya ada CX kali D tambah D. CX pangkat 3 DX kuadrat min NC X kuadrat min NDN X min CX min D. Udah bener. CX pangkat 3 D min CN X kuadrat min DN min CX min D. AX pangkat 3 min BX. Oke, kita lihat. Berarti A itu adalah C. Berarti min B sama dengan D min CN. Karena C-nya itu adalah A, maka kita punya min B, D kali N. Yang pangkat 1 nggak ada, berarti 0 sama dengan min DN min C. Berarti pindah ruas, C sama dengan min DN, berarti A sama dengan min DN. Yang pangkat nolnya 2A sama dengan min D. Oh, kenapa jadi setengah? Ngaco. Berarti D sama dengan min 2A. Oke, kita masukin ke sini. Ganti jadi min 2A. Min 2A. Coret-coret. Berarti N-nya itu adalah setengah. A coret ya. Berarti N-nya adalah setengah. Kayak gitu. Oke, kita akan punya jawabannya N-nya setengah. Jawabannya D. Oke. Ada yang nggak ngerti sampai sini? Ngerti? Alisa, Paham, Ratu, Kak. paham ya? Jadi ya, ini polinom. Kalau faktor dari polinom, berarti dia faktor pengalinya. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut nomor 8. Di atas ya. Oke. 8 tentang persamaan kuadrat.
Oke, coba lihat. Jadi kita punya persamaan kuadrat, yaitu adalah plus 2x plus 1. Oke, kalian masih ingat nggak kalau nah dia bilang bentar ya. Akar-akarnya itu adalah X1 sama X2. Nah, kan kalian tahu ya, kalau kita punya akar-akar, maka kita bisa tahu X1 tambah X2-nya berapa. Ini apa? Masih ingat nggak? Masih ingat? Kalau kita punya persamaan, kan kalau kita punya persamaan kayak gini, kan kalau di persamaan kuadrat, misalkan AX kuadrat plus BX plus C. Misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, kita bisa memanipulasi akar-akarnya tersebut. Berarti kalau X1 kita tambahin dengan X2, nilainya berapa? Masih ingat? Min B per A. Kalau X1 dikalikan dengan X2. Apa? C per A. C per A ya. Oke. Nah, ini kan kalau di kuadrat kayak gitu ya. Berarti kita tahu kalau kita punya persamaannya seperti ini, berarti X1 ditambah dengan X2 itu adalah min 2, ya kan? Dan X1 dikalikan dengan X2 adalah 1. Nah, sekarang kita punya persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya adalah seperti ini. 3 plus X2 per X1 dan 3 plus X1 min X2. Berarti kan kalau kita bikin persamaan jadi gini kan. Berarti X dikurangin dalam kurung 3 plus X2 per X1. Tadi dulu. Jika maka persamaan kuadrat yang akar akar, oke? Nah, kita tinggal cari aja. Nah, kita mau tahu si yang akar-akarnya itu adalah 3 plus X2 per X1 dan 3 plus X1 per X2 tuh yang mana sih dari 5 pilihan ini? Oke. Nah, kita bisa aja membentuk kayak gini. Kan dia mau akar pertamanya adalah 3 ditambah X2 per X1. Oke, karena kita mau kalikan dengan X dikurangin 3 ditambah X1 per X2. Oke, kita kaliin aja. Maka kita akan punya X kuadrat. Ini kali ini ya. Ini kali ini X kuadrat. Terus ini kali ini jadinya min 3X. Ini dikali ini berarti ditambah X1, X2 kali X. Oke. Ini dikali ini min 3X. Ini dikali ini jadinya plus 9. Atau gini deh, biar gampang lihatnya. Oke, bentar. Biar gampang lihatnya kita rapin dulu aja si itunya ya, si siapa? Si bilangannya. Oke. Nah, gini aja. Kan dia mau akar-akarnya, berarti kan akar-akar yang baru ya. Akar-akar yang barunya adalah 3 plus X2
per X1 dan akar yang lainnya adalah 3 plus X2 X1 per X2. Nah, kan kita tahu kalau kita mau cari ini, maka alfa ditambah beta harus sama dengan min B per A kan? Coba kita tambahin. Alfa ditambah beta. Oke, min B per A. Oke, berarti kita punya apa? 6 ditambah X2 per X1 ditambah X1 per X2 min B per A. Oke, kita rapihin. Berarti ini X1 X2 X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat min B per A. Berarti ini kita rapiin boleh jadinya gini. X1 tambah X2 dikuadratin dikurangin 2 X1 X2. Ini X1 X2. Oke, kita masukin. Tadi berapa? X1 tambah X2 min 2 ya. Kalau dikuadratin jadinya 4 dikurangin 2 X1 kali X2 itu 1 dibagi X1 kali X2 1 juga. Sama dengan min B per A. Berarti 6 ditambah 4 kurangin 2, 2 sama dengan min B per A. Berarti min B per A-nya itu 8. Nah, kita lihat mana yang min B per A-nya 8. Ini min B per A-nya berarti ini bukan ya. Ini berarti kan ini salah. Ini salah. Oke. Tar dulu. Bentar. Min B per A ya. B-nya kan berarti coba ini B-nya min 8. Min 8 dibagi 1. Oh, udah bener 8 ya. Ini ada kemungkinan betul. Ini juga ada kemungkinan betul. Yang ini salah ya. Karena ini min 8. Nah, berarti masih ada 4 kemungkinan nih. Berarti kita cari lagi satunya. Oke. Kalau alfa plus betanya min B per A, berarti yang kedua adalah alfa dikali betanya harusnya adalah C per A. Alfanya tadi berapa? 3 ditambah X2 min X1. X2 per X1. B-nya 3 ditambah X1 X2. Coba kita kerjakan. 3 kali 3, 9. Oke, 3 X1 X2 ditambah 3 X2 X1 ditambah 1. Gitu ya. Oke, berarti 10 ditambah 3 dalam kurung X1 X2 ditambah X2 X1. Berarti kita masukin sini aja ya. Duplikat. Oke. Berarti kita akan punya ini 10 ditambah 3. Rapi lagi kayak tadi ya. Berarti ini adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 X2. Itu adalah C per A. Berarti 10 ditambah. Tadi berapa hasilnya ini sih? Tadi nggak ada. Oh, ini nih ya. Hasilnya 2 ya. Ya, ini kan hasilnya 2 ya. X1 hasilnya 2. Berarti kita punya 6, 10, 3 dikali 2. Hasilnya adalah C per A. Berarti berapa itu? 16. Sama dengan C per A. Tinggal cari mana yang 16. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, jadi kita cek si siapa? A, B, sama C untuk persamaan kuadrat yang barunya.
Nah, tadi kita cek dari penjumlahannya, sama kita cek dari perkaliannya. Maka kita akan dapat informasi kalau min B per A-nya adalah 8, dan C per A-nya itu adalah 16. Oke, kita coba sekarang nomor 9. 9 tentang fungsi inverse. Oke, kita punya fungsi F dan fungsi G. Fungsi F punya inverse. Jika fungsi F dan fungsi G mempunyai inverse, oke, dan memenuhi persamaan Fx sama dengan G 4x plus 8, maka F inverse X-nya itu berapa? Oke. Nah, kita mau cari inverse dari si F-nya. Oke. Nah, kita sederhanain dulu ya si siapa? Si fungsi yang ini. Karena Fx sama dengan G 4x plus 8, kita misalkan aja Y deh. Berarti si G 4x plus 8 kita misalkan juga jadinya Y juga ya. Oke. Berarti kalau dibalik 4x plus 8 itu adalah G inverse dari Y. Oke. Maka 4x-nya adalah G inverse Y min 8. Berarti X-nya itu adalah G inverse Y min 8 dibagi 4. Atau 1/4 G inverse Y min 2. Oke. Berarti kalau kita punya tadi kan Fx sama dengan Y, berarti F inverse Y itu akan sama dengan X, yaitu adalah 1/4 G inverse X dikurangin 2. Oke, berarti jawabannya adalah 1/4. Bentar. 1/4. Mana 1/4? G inverse. Kok nggak ada jawabannya ya? Harusnya ada ya. Berarti ini jawabannya F aja deh. 1/4 G inverse X dikurangin 2. Oke, jadi harusnya jawabannya nomor 9 adalah 1/4 G inverse X dikurangin 2. Betul kan ya? Pindah ruas, min 8 bagi 4, iya. Betul-betul. Harusnya jawabannya bukan plus 2 tapi min 2 ya. Di persamaannya. Oke, kita coba sekarang nomor 10. Oke, 10 kita punya fungsi. Turunan fungsi. Oke, kita punya fungsi Fx sama dengan 3 dalam kurung 4x min 2 pangkat 3 dikurang 2 dalam kurung 4x min 2 pangkat 2. Yang diminta adalah F turunan ya. Jadi kalau nggak ada min, ini F turunan maksudnya. Jadi kita harus turunin dulu. Kita harus menurunkan si fungsi tersebut. Oke. Nah, kita sederhanain dulu aja ya. Oke. Sebenarnya bisa langsung sih diturunin ya. Oke. Eh, coba kalian bisa nurunin ini. F aksen X-nya berapa? Diturunin. Pangkatnya turun ke bawah. Ini sama. 3 4x min 2 pangkat 3 dikurangin 2 4x min 2. Gini ya. Oke. Jangan lupa turunan dalamnya. Apa turunan dalamnya? Berarti ini 3 kali 3, 9.
Oh, ini dalamnya banyak banget. Bentar deh. Tar, kita sederhanain dulu deh, biar gampang. Ini sama-sama ada 4x min 2 kan? Berarti kalau kita anggap ini misalkan U deh. Berarti kita punya fx-nya itu adalah 3U pangkat 3 dikurangin 2U terus dikuadratin. Oke, berarti f aksen x-nya sama dengan 2 3U pangkat 3 min 2U. Turunan dalamnya berarti 9U kuadrat min 2. Oke, sama turunan dari si U-nya sendiri ya. Oke, ini tuh masih turunin terhadap U. Bentar, kita pakai aturan rantai dulu deh. Kan yang kita mau tuh adalah D per dx dari fx. Nah, ini akan sama kayak D per du dikali fu dikali du per dx. Oke, ini pakai aturan rantai ya. Aturan rantai. Oke, maka kita akan punya turunan fu terhadap ini jadi sama aja berapa? 2, 3, U pangkat 3 min 2U. Turunan dalamnya 9U min 2. Oke, sekarang U diturunkan terhadap X. Berarti 4 ya. Oke, maka kita akan punya 8 3U pangkat 3 min 2U dikali 9U min 2. Nah, ini adalah F aksennya. F aksen U sih. Nah, kita masukin sekarang X-nya 1. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti U-nya sama dengan 4 dikali 1 dikurang 2. Berarti 2 ya. 4 kali 1. Berarti sama aja kita masukin F aksen 2. Berarti 8 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2, 9 kali 2 min 2. Berarti sama aja 8. 3 kali 8 itu 24 ya. 3 kali 8 24 dikurang 4. 9 kali 2 18 dikurang 2. Berarti 8 dikali 20 dikali 16. 8 kali 20 kali 16. Bentar. U-nya berapa sih ini? Tadi dulu. 9U. Oh, ini U-nya kuadrat ya. Dan U kuadrat. Karena kan U pangkat 3. Oke, lupa. Berarti 2 kuadrat. Berarti 9 kali 4, 36. 36 kurangin 2, 34. Oke. Maka kita akan punya 34. Ini kalau dihitung dapatnya adalah 54, 40. Oke. Jadi ini kalau kalian turunkan langsung bisa aja, tapi rada rumit karena di dalamnya itu ada banyak fungsinya. Maka tadi saya ubah pakai pemisalan U-nya adalah 4x min 2. Sehingga fungsinya menjadi F dalam kurung U. Nah, sedangkan yang diminta adalah diturunkan terhadap X. Maka kita gunakan aturan rantai untuk menurunkan FU tersebut terhadap X. Nah, setelah dapat turunannya, kita tinggal masukin. Karena dia mintanya ketika X sama dengan 1, kan U itu adalah 4x min 2. Kita masukin X-nya 1, maka sama aja U-nya 2. Dengan kata lain, kita sama aja mencari F turunan 2 untuk fungsi U-nya. Hei, seperti itu ya. Oke, ada yang bingung? Nggak? Nggak ada? Kita coba lanjut kalau gitu, kalau nggak ada yang bingung. Nomor 11.
11 trigonometri lagi ya. Trigonometri. Kalau A cos A tambah B seperempat dan cos A kali cos B 5/12. Pertanyaan adalah tan A kali tan B berapa? Nah, kalian inget nggak? Cos A tambah B itu apa sih? Masih inget nggak? Cos A tambah B itu adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Oke. Jadi cos A tambah B itu kalau nggak salah cos A cos B dikurang sin A sin B. Kalau nggak salah coba kita cek dulu ya. Rumus cos A tambah B. Kalau nggak salah gitu deh. Cos A cos B. Oke. A tambah B mana ini? Iya kalau nggak salah itu ya. Cos A tambah B. Iya betul. Maka kita punya ini kan seperempat. Cos A kali cos B adalah 5/12 dikurangin sin A sin B. Maka sin A dikali sin B adalah 5/12 dikurangin seperempat. Berarti 12, 5 dikurangin 3. Maka dapatlah 2/12 atau 1/6. Nah, yang diminta adalah tan A, tan B. Tan A, tan B kan sama aja sin A, sin B dibagi cos A, cos B. Sin A, sin B-nya adalah 1/6. Cos A, cos B-nya adalah 5/12. Berarti 1/6 dikali 12/5. Coret-coret. Maka dapatnya adalah 2/5. Oke? Bisa ya? Untuk yang trigonometri ini. Kalau bisa, kita coba lanjut nomor 12. 12 itu mengenai limit. Oke, limit. Kan limit itu sebenarnya tinggal kita masukkan batas limitnya kan. Oke, masalahnya limitnya itu X mendekati tak hingga. Nah, kita punya limit X mendekati tak hingga dari 3 dikurang 3 dibagi 3 dikurang 3 dibagi 3 dikurang 3 dibagi X. Nah, coba ini kita rapiin dulu aja supaya bentuknya bagus ya. 3 dikurang 3 dibagi 3 dikurang 3 dibagi. Ini berarti jadinya ini X 3X min 3 gitu ya. Kita rapihin lagi. Maka kita punya 3 dikurang 3 dibagi X-nya naik ke atas. Berarti 3 dikurangin 3X dibagi 3X min 3. Oke, kita rapihin lagi. 3 dikurang 3 dibagi, samain penyebut. 3X min 3 berarti 9X min 9 min 3X. Maka kalau dirapihin jadinya 3 dikurang 3 dibagi. Ini kita sini atau ya. 3X min 3. Berarti ini berapa? 6X min 9. Oke. Kita rapihin lagi. Berarti bawahnya 6X min 9. 3 kali 6, 18X. 3 kali 9, min 27.
Min 3 kali 3 min 9x ditambah 9. Nah, kita rapihin. Jadinya kita punya fungsinya 9x min 18. Ya, bener ya? Dibagi 6x min 9. Berarti ini sama aja limit x mendekati tak hingga dari 9x 9x min 18 dibagi 6x min 9. Oke. Nah, kalau kita langsung masukkan x-nya tak hingga, maka jawabannya pasti akan tak hingga. Gimana caranya? Triknya adalah kita bagi semua dengan x terbesarnya, yaitu x pangkat 1. Jadi kita punya gini. Limit x mendekati tak hingga 9 min 18 per x dibagi 6 min 9 per x. Nah, sekarang kita masukin x-nya tak hingga, kita punya 9 per 6. Karena yang 18 dibagi tak hingga kan 0. 9 dibagi tak hingga 0. Sama aja berapa ini? 3 per 2. Maka jawabannya adalah beta. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi nggak selamanya L'Hopital itu harus diselesaikan dengan limit itu harus diselesaikan dengan L'Hopital. Jadi L'Hopital itu sebenarnya adalah cara alternatif paling akhir yang kalian gunakan ketika udah tidak bisa lagi dimanipulasi. Sebenarnya kan cara limit adalah kita tinggal memasukkan nilai limitnya ke fungsi kan, nilai limitnya. Tapi kan kita nggak mau nilai limitnya itu 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Nah, supaya nggak 0 per 0 atau tahingga per tahingga, kita harus manipulasi. Gimana caranya supaya dia tidak 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Kalau masih nggak bisa juga, baru kita pakai L'Hopital. Oke, nomor 13. Karena kebanyakan anak SMA maunya langsung pakai L'Hopital aja. Padahal belum tentu solusinya L'Hopital. Oke, kalau kita bisa manipulasi ya kita pakai manipulasi aja supaya nggak usah pakai L'Hopital. Oke, lihat soalnya. Titik A, titik B, titik C berada di satu garis lurus. Kalau satu garis lurus, berarti ini kita bisa gunakan namanya persamaan garis lurus. Masih ingat kan? Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Y-nya kita nggak tahu. X kan? Y1-nya kita anggap ini. 2 kita anggap ini. Berarti X min 7 dibagi Y2-nya 25 min 7. X-nya 2, X1-nya 4, X2-nya 16 min 4. Berarti kita punya X min 7, 25 kurang 7, 18, min 2 per 12. Oke, kita coret, bagi 3 kali ya. Bagi 3, 6, masih bisa ya. 6, bagi 6 aja langsung. Bagi 6 berarti ini 3, ini 2. Oke, coret juga 1. Kali silang, X min 7 sama dengan min 3. Berarti X-nya adalah 4. Kalau kita tahu X-nya 4, yang diminta adalah 2 log X. Sama aja 2 log 4. Jawabannya 2. Oke. Jadi ini menggabungkan antara persamaan garis lurus dengan sifat logaritmik. Oke. Lanjut, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, Nggak ada, kita Kak. lanjut lagi. Masih bisa dimengerti ya?
Nomor 14. Oke, nomor 14. Nilai rata-rata dari 15, 46, 59 adalah 5 lebihnya dari rata-rata 10, 35C. Jadi kita punya 3 nilai nih. 15, 46, 59. Ini kalau dirata-ratain, dia adalah X1 bar. Dia bilang 5 lebih dari X2 bar. X2 bar itu adalah 10, 35, dan C. Hah? Kok C? X kali ya maksudnya ya? Maksudnya X kali ya? Nilai C kali, nilai C maksudnya ya. Nah ini kan kalau dirata-ratain, anggap aja X2 bar. Nah, tinggal cari aja. Karena yang data pertama kan lengkap ya. Tinggal cari aja X1 barnya berapa. 15 ditambah 46 ditambah 59 dibagi 3. Jawabannya 15 tambah 46 tambah 59 dibagi 3, 40. Jadi X1 barnya 40. Berarti X2 barnya adalah 35. Ya udah, berarti 10 ditambah 35 ditambah C dibagi 3, nilainya harus 35. Berarti 45 ditambah C nilainya 35 kali 3, 105. Berarti C-nya itu adalah kurangin 45, 60. Maka nilai C supaya terpenuhi adalah 60. Oke? Gampang ya? Masih gampang? Oke. Nomor 15. 15 itu kalau nggak salah nomor terakhir kita. 15-nya mana ini? Nomor 15. Nah ini. 15 kita ketemu matriks lagi ya. Oke. Terus kita ketemu matriks lagi. Tapi lebih mudah kayaknya dibandingkan yang tadi. Kita punya matriks B. B-nya gini. B1, C2. Dan matriks C. B1, 1, 0. Coba deh kalian kalikan. Jadi gimana? Kalian matriks berarti B kuadrat ditambah 1. Yang ini. B. Yang ini. Berapa ini? BC. BC ditambah 2. Yang ini. C. C doang. Oke. Nah. Ini katanya adalah 20, 24 BC. Berarti kita tahu BC ditambah 2 nilainya harus 24. Berarti BC-nya adalah 22. Oke, ini lebih mudah daripada yang tadi di awal ya. Karena awal dia menggunakan inverse. Maka kita cari dulu inverse matriksnya. Cara nyari inverse matrix nggak semudah yang tinggal itu. Jadi kita cari determinan sama mencari adjoint. Oke, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan? Ada? Nggak Tidak ada, ada? Kak. Oke, berarti kalau secara umum matematika dasar tuh ya materinya materi SMA banget ya. Turunan, integral, logaritmik, dan lain-lain. Jadi nggak ada materi barunya. Cuman kadang kalian karena materinya banyak ya suka lupa aja. Maka solusinya ya harus sering latihan untuk mengerjakan soal-soal matdas ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sudahi saja untuk yang hari ini. Nanti untuk catatannya saya akan kirimkan ke admin. Nanti dikasih ke kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, mari.